kelas 6 yang ada di rumah. Shalom. Nah, kita ada lagi di pagi hari ini dalam channel pembelajaran kita Marmis 2020 dengan pembelajarannya yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menentukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, secara ovipar, vivipar, serta manfaatnya. 3. Setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada ini. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Nah, kita lihat bahwa ini merupakan gambar ikan dan juga ada udang. Ikan adalah salah satu bahan makanan yang mengandung nilai gizi yang sangat tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak sekalian, di negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang piaraan. Seperti halnya gajah putih dianggap oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah suatu usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai laut yang luas, lebih luas dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna, seperti yang tergambar ini. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, kalian perhatikan lagi gambar berikut ini. Gambar ini adalah burung takur dahlan. Burung ini merupakan jenis burung yang dilindungi di negara Malaysia. Sekarang anak-anak, kalian diminta untuk mengamati gambar hewan-hewan berikut. Kemudian, kalian dapat mengelompokkan hewan-hewan di atas berdasarkan cara perkembangbiakan dan dibuat pada diagram berikut. Di sini ada yang beranak atau melahirkan, kemudian yang bertelur atau yang sering disebut dengan ovipar, kemudian ada bertelur melahirkan. Nah, anak-anak sekalian, yang lalu kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan secara generatif
atau secara kawin pada hewan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Dengan cara bertelur atau yang sering disebut dengan ovipar. Adapun hewan yang bertelur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak menyusui anaknya. 3. Tidak mempunyai kelenjar susu. Dan 4. Mengerami telurnya. Ya, kita lihat bahwa ketika dalam kehidupan kita setiap hari, contohnya kamu yang mempunyai hewan piaraan, kalian dapat melihat ketika hewan piaraanmu seperti ayam, pasti dia tidak memiliki daun telinga dan juga dia tidak menyusui anaknya atau dia tidak mempunyai kelenjar susu. Ayam tersebut akan mengerami telurnya. Nah, contoh daripada hewan yang bertelur diantaranya yaitu unggas. Unggas itu terdiri dari ayam, burung, bebek, dan angsa. Yang berikut serangga. Serangga itu terdiri dari lalat, semut, nyamuk, laba-laba, capung, belalang, dan lain-lain. Kemudian hewan reptil dan juga ikan dan katak. Cara perkembangbiakan yang berikut yaitu melahirkan atau ovipar. Adapun ciri-ciri hewan yang melahirkan atau ovipar adalah 1. Menyusui anaknya. 2. Memiliki daun telinga. 3. Memiliki kelenjar air susu. 4. Melahirkan anaknya. 5. Memiliki rambut sebagai penutup tubuhnya. Contoh dari hewan yang melahirkan adalah sapi, kambing, kucing, kelelawar, ikan lumba-lumba, ikan paus, dan lain-lain. Nah, anak-anak selain bertelur melahirkan, ada juga bertelur melahirkan atau yang sering disebut ovovivipar. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar adalah 1. Berdarah dingin. Yang kedua, tidak berdaun telinga. Yang ketiga, tidak mengasuh anaknya. 4. Setelah bertelur ditinggalkan. Nah, anak-anak, yang dimaksud bahwa setelah bertelur ditinggalkan adalah contohnya seperti ular misalnya, atau kadal, hewan-hewan yang bertelur melahirkan, dia pasti setelah dia bertelur dia akan meninggalkan telurnya, karena di dalam telur itu sudah ada bakal induk baru. Setelah pada saatnya telur itu sendiri akan menetas dan menghasilkan hewan baru seperti dengan induknya. Dengan demikian, itu yang disebut dengan bertelur melahirkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berbicara terhadap pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Nah, kita lihat yang pertama di sini adalah kita akan membahas tentang negara Brunei Darussalam. Negara ini dikenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alam dan minyak buminya. Yang berikut kita lihat adalah negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian.
Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggul hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang berikut kita lihat negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia di sektor pariwisata. Yang berikut kita lihat negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduknya adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, berikut Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang berikut negara Malaysia. Kegiatan utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara selain Thailand. Yang berikut, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit di Asia. Yang berikut, Thailand. Thailand sering disebut juga sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi merupakan hasil terbesar negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisata mancanegara. Yang berikut negara Vietnam. Setelah
Pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata mendukung perkembangan ekonominya. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan tadi, kalian diminta untuk menyelesaikan tugas yang ada. Dan selesai mengerjakan tugas tersebut, kalian akan mengumpulkan tepat pada waktunya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dengan demikian anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.